Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk berada di dalam majlis ini, dan tentunya kita masih membahas Kitabul Jami', dan kita masih di bab adab. Kita masuk ke hadis yang ke-6 di Kitabul Jami' berkaitan dengan anjuran, ini masih adab makan ya, berkaitan dengan adab makan, itu anjuran menjilati jari sesudah makan. Hadisnya saya bacakan. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang dari kalian memakan makanan, janganlah dia mengusap tangannya atau membersihkan tangannya, ya, mencucinya atau membersihkan tangannya, ya, sampai dia menjilatinya atau menjilatkan tangannya tersebut kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini menarik, dan tentunya kita ya, akan sedikit menjelaskan penjelasan atau syarah dari hadis ini, karena sebagian ketika mendengar hadis ini itu merasa bahwa kok Islam agama jorok ya, sebagian, kenapa harus dijilati tangannya setelah makan ya. Mari kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bahkan hadis ini ya, seharusnya mengajarkan kepada kita ya, itu tentang salah satu adab yang penting ya, adab yang sangat penting. Ini juga menunjukkan betapa sempurnanya Islam, indahnya Islam, sampai hal-hal yang seperti ini pun diajarkan di dalam Islam ya. Ada adab-adabnya ya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita ketika memakan makanan itu berusaha untuk menghabiskannya sehingga kemudian apa? Bersih ya, tak tersisa ya. Ya, sebagian dia berlebihan mengambil ya, karena mungkin ketika itu dia ngerasa lapar. Ini biasanya ketika ya, buka puasa ya, dia ya, mengambil berlebihan ketika, sehingga kemudian ya, banyak yang terbuang ya, ini mubadzir ya. Padahal kita diperintahkan untuk ya, semaksimal mungkin ya, sebisa kita untuk benar-benar menghabiskan apa yang kita makan ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk meminimalkan kemubadziran.
Sehingga dengan itu semua kita semakin jauh dari sikap apa? Kufur nikmat. Ya. Tanpa kita sadari ketika kita makan tidak dihabiskan kemudian dibuang. Ya. Ini salah satu bentuk ya, kurangnya bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita secara tidak sadar telah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak orang yang di luar sana yang kesusahan untuk makan, mendapatkan sesuap nasi. Ya, sebagian harus ya ada yang mengorek-ngorek atau mengambil di tempat yang tidak layak untuk diambil. Namun karena lapar dia mengambilnya. Namun di sebagian tempat lain ada beberapa orang yang kemudian dengan mudahnya apa? Membuang nasi, membuang makanan. Ya, tidak menghabiskan makanannya. Ya, dikhawatirkan ya, dia terjatuh ke dalam ya, kekufuran ya, atau tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim hendaknya dia mengambil sesuai dengan porsinya. Dia mengetahui porsinya. Ini insyaallah saya habis. Ya. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dia habiskan apa yang dia ambil. Jangan kemudian mentang-mentang ini, oh ini dapat gratisan, nah ini dapat traktiran, ngambil sepuasnya. Sehingga kemudian ya dia mengambil dengan porsi yang dia tidak biasanya, akhirnya banyak yang terbuang sia-sia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam etika makan, adab makan, ya, maka agama Islam mengajarkan agar sisa-sisa makanan yang terkecil, yang tertinggal, ya, yang mungkin ada yang menempel di jari-jari kita itu, atau di peralatan kita, atau piring, atau misalnya sendok kita, itu diperintahkan untuk apa? Dibersihkan, ya, dibersihkan, ya, bisa dengan cara dijilat, ya, sehingga kemudian makanan-makanan yang tadi benar-benar habis. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika ada makanan yang jatuh, ya, jatuh ke bawah, ke tanah, dan masih mungkin untuk bisa dimakan. Ingat, masih mungkin untuk bisa dimakan. Kalau sudah tidak memungkinkan ya sudah. Berarti ya sudah, mau gimana lagi? Dia nggak mungkin dimakan. Tapi kalau ada makanan yang jatuh ke tanah dan itu masih memungkinkan untuk dimakan, memungkinkan untuk dibersihkan juga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan buang. Ya. Ada ya, yang terkenal di Indonesia apa? Ya, sebelum 5 menit, ya, nggak mesti sebelum 5 menit ya, lama langsung. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Kata Nabi, jika makanan kalian terjatuh, falyakhudha, maka hendaknya dia ambil makanan tersebut. Falyumit ma kana biha min adza, dan dia buang yang kotor-kotor tadi, bersihkan yang kotor-kotornya. Ya. Kotoran-kotoran yang menempel pada makanan dia dibersihkan. Wal yakulha, setelah dia bersihkan, maka ya, dia hendaknya untuk memakan makanan tersebut. Wala yada'ha lisyaitan, ya, dan jangan biarkan makanan tersebut ya ditinggalkan untuk apa? Untuk syaitan. Ya, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri
fi ayyi ta'amihil barakah. Dan juga janganlah dia membersihkan tangannya setelah makan ya dengan sapu tangan atau dengan yang lainnya ya, hingga dia menjilatnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu di bagian mana ya, dari makanan tersebut yang mengandung keberkahan. Maka ini salah satu hikmahnya juga. Kenapa kita diperintahkan untuk menghabiskan makanan kita? Kenapa kita diperintahkan untuk ya, kemudian tidak membuang ya, makanan kita? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia nggak tahu di mana nih keberkahan yang ada di makanan tersebut, di bagian mana yang mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Ya, bisa jadi ternyata keberkahannya ada di makanan yang dia buang. Ya. Dan itu sayang sekali dia akhirnya tidak mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Ya. Maka ya ini ya salah satu hikmahnya. Ya. Salah satu hikmah dari kenapa kemudian kita ya diperintahkan untuk membersihkan ya sisa-sisa makanan yang menempel di jari-jari kita ataupun di tempat makan kita. Ya, Islam mengajarkan ya ini bukan karena apa? Bukan mengajarkan ya jorok dan segala macamnya. Ya. Namun ada hikmah di balik itu semua. Di antaranya adalah ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Ya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zaman para sahabat Nabi, jika ada makanan yang terjatuh, ya, dan itu jelas ya jatuhnya kemana? Di pasir atau tanah. Ya. Meskipun demikian, ya, mereka, ya, radhiyallahu alaihim, ya, para sahabat ini, para sahabat yang mulia ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengambilnya kembali. Sebagaimana tadi hadis tadi, agar kita bersihkan. Nah, sebagian kita, ya, padahal jatuhnya kemana? Kadang ke lantai. Jadi ini alhamdulillah bersih, karpet atau kasur. Ya. Ini yang secara zahir ini lebih bersih dibandingkan dengan apa? Pasir, tanah. Namun banyak di antara kita yang ketika jatuh ya udah, ya udah nggak usah, ya buang aja. Nah, ya, padahal ketika ya, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini makanan terjatuhnya ke pasir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan para sahabat untuk mengambil kembali makanan tersebut dan membersihkan yang kotor-kotornya, kemudian ya dimakan. Ya, maka bagaimana kemudian dengan kondisi pada saat ini? Seharusnya itu lebih lagi yang jatuhnya cuma ke lantai, yang itu lantainya bersih, kemudian ke karpet dan seterusnya. Ya, ingat dengan catatan apa? Dengan catatan masih memungkinkan untuk dimakan dan bisa untuk dibersihkan. Kalau ternyata terjatuh ke suatu tempat yang itu tidak mungkin lagi dibersihkan, tidak mungkin lagi kemudian untuk dimakan, ya maka ya insya Allah tidak mengapa kemudian untuk tidak diambil kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi ya, ketika beliau ya, mengomentari hadis ini, ya, beliau mengatakan, ketika beliau mengatakan yal'aqaha au yul'iqaha, yaitu menjilati tangannya atau menjilatkannya, Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan ya wallahu a'lam, ya mengatakan maknanya la yamsah yadahu hatta yal'aqaha fa in lam yaf'al fa hatta yul'iqaha ghayrahu mimman la yataqaddar dzalik. Jadi kata beliau ya rahimahullahu taala, ya makna salah satu hadis tersebut adalah ya, jangan sampai kemudian ketika dia selesai dari makan itu langsung membersihkan tangannya, padahal di situ masih banyak sisa-sisa makanan. Ya, dia bisa bersihkan kemudian dengan apa? Ya, dengan menjilatinya atau menjilat, ya, dijilati oleh orang lain, namun dengan syarat apa?
orang lain tersebut, ya, itu orang-orang yang tidak jijik terhadap, ya, kita. Ya, misal seperti beliau disebutkan di sini seperti apa? Istri, ya, atau suami, atau mungkin, ya, pasangan satu sama lain juga merasa, ya, jijik, ya, enggak, insyaallah, ya, atau anaknya, ya, ini tidak, ya, kadang seorang ibu itu, ya, terhadap anaknya ini, ya, ya, beberapa misalnya seperti ya, dia bisa mampu insyaallah. Ya, beberapa kali saya melihat misalnya ada seorang ibu yang mohon maaf ketika anaknya ingusan, kemudian diserot dengan, ya, dengan mulutnya, dan mengatakan ketika dan saya lihat, ya, seorang bapak juga ada yang seperti itu, dan ketika saya tanya, ya, kenapa nggak jijik, ya, ya, kalau udah jadi bapak katanya insyaallah ini nggak jijik, ya. Ya, itu Parola menjelaskan, ya, ya, bahwa orang-orang yang ini adalah orang-orang yang tidak, ya, jijik dengan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, adab yang mulia ini, ya, merupakan salah satu bentuk syukur, ya, dan penghargaan kita terhadap nikmat makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan memakannya secara habis, artinya tidak menyisahkannya, bahkan menjilati bagian-bagian yang tersisa darinya, ya, berarti kita tidak membiarkan makanan yang telah kita karuniakan Allah Subhanahu wa taala itu terbuang sia-sia. Ya, bahkan tadi dikatakan, ya, bisa jadi di situ ada keberkahan. Ya. Ya, betapa seseorang itu tidak bersyukur ketika, ya, dia membuang-buang makanan, padahal, ya, berapa banyak orang di dunia ini yang merasa kelaparan. Ya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa, ya, tentunya, ya, sebagian orang-orang yang mungkin tidak suka dengan Islam ketika mendengarkan hadis ini, ya, mendengarkan petuah ini ingat ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perkataan Nabi, ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin sebagian, ya, orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, ya, kemudian mereka ada yang mengatakan Islam kok seperti ini, Islam kok jorok, Islam kok aneh adabnya, kenapa sampai menjilat-jilati jari. Ya, maka jangan sampai ada pikiran seperti itu. Ya, jangan sampai terbesit di dalam pikiran kita menganggap aneh adab ini. Ya. Seandainya kita tidak mengetahui hikmah dari ini, maka sudah cukup bahwa itu adalah apa? Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya kita tidak tahu apa hikmah dari menjilati tangan setelah kita makan, maka cukup dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa Nabi memerintahkan kita. Ya, karena, ya, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang mukmin itu idza du'a ila Allah wa rasulih, ketika dia diseru, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, ayaqulu, maka hendaknya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya. Apalagi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa hikmah dari ini adalah apa? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia enggak tahu dari mana, ya, keberkahan dalam makanan tersebut. Ya. Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar kita mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Dan insya Allah para ulama menjelaskan ketika kita mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut, maka, ya, itu bisa membuat kita rajin ibadah,
itu bisa menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan. Karena apa? Makanan tersebut akan tumbuh menjadi daging, ya. Dan itu akan membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.